Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Di sini teman-teman ada yang tidak atau ada yang sakit enggak? Semua hadir ya? Semua hadir. Terus kalian tahu nggak kan sedang kita belajar materi pas, ya kan? Jadi memang jadi buat tahu pertanyaan kalau kan nanti bisa ditulis. Sudah, yuk. Duduk dulu yang lain. Nah, sebelum teman-teman kalian semua kita melakukan pembelajaran ini, Bapak mau nanya, di sini kalian tahu kan perbedaan mana yang air bersifat bersih dan mana air yang bersifat keruh atau kotor? Kalian tahu? Seperti contoh ini. Coba di dua gelas plastik ini, mana yang menurut kalian ini yang bersih dan mana yang kotor atau keruh? Kanan kiri, coba bilang kanan kiri. Ya. Kanan. Semua sama? Semua pendapatnya sama? Atau menurut kalian yang kanan ini kotor, ini bersih? Ini. Ya. Kalian tahu nggak kenapa air ini tidak bisa dikonsumsi? Berwarna, kenapa berwarna? Karena kotor. Terus, manakah yang bisa dikonsumsi? Yang jernih atau yang keruh? Jernih ya. Kenapa yang ini tidak bisa digunakan? Dari ini, tapi menurut kalian, kalau ini kotor, apakah ini masih bisa digunakan? Apa? Oke. Nah, ini kotor, ini pasti tidak akan bisa digunakannya. Tapi kita akan belajar bagaimana cara proses yang keruh ini bisa digunakan ya. Nanti kita akan belajar materinya. Sekarang kita kan sudah tahu perbedaan air yang keruh, air yang kotor ini sama dengan air yang bersih ini. Teman-teman tahu nggak kalau teman-teman di sini pasti sudah pernah melihat air yang keruh kan? Nah, kalian tahu kalau air keruh itu tidak dapat digunakan karena sangat tidak bagus untuk kesehatan atau untuk diri sendiri. Terus kita akan belajar, sekarang kita akan belajar cara bagaimana kita membuat atau mencegah atau memberikan air itu supaya air itu dapat dikonsumsi atau bisa digunakan dengan cara membuat atau merancang sebuah alat dengan
Nah, sederhana ya. Kita akan belajar di sini cara menyaring atau mengolah air itu menjadi air yang bersih. Sekarang di sini di PPTI, air bersih adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan aman digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti minuman, memasak, mandi, dan mencuci. Kalian di sini kan sudah tahu sumber air bersih dapat berasal dari yang pertama. Ya, terus kedua. Ketiga. Yang keempat, danau. Yang kelima, air hujan. Yang keenam, tayangan kita. Nah, terus kita tahu kalau air itu punya sumbernya masing-masing ya, dari air tanah, dari sumur. Kalian punya sumur di sini? Belum, nggak ada punya sumur ya? Ada. Oh ya, ada air dulu. Sini semua kalau. Kamu punya sumur? Untuk kalau di rumah sumur itu gimana sih? Jadi warnanya bersih atau ada? Bersih. Ada yang warna enggak atau apa? Ada ya? Terus kalau mata air kan sungai yang biasa sungai yang kalian lihat sungai atau pernah kalian tonton sungai itu juga tempat dampaknya air bersih, tapi air bersih itu sangat penting untuk menjaga kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa air bersih, tubuh mudah terserang penyakit seperti diare dan penyakit lainnya. Nah, kalau teman-teman di sini pernah nggak mengisi air yang kotor? Pernah? Apa? Air keran. Kenapa? Menurut kamu mengonsumsinya itu bagus nggak untuk kesehatan, atau kamu merasa itu cocok nggak untuk dirimu? Jadi kalau kita menggunakan atau kalau mandi ya, kalau teman-teman di sini mau mandi, gunakan air kotor. Nah, berarti itu yang akan membuat badan kekal atau terserang penyakit dan lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke badan kita, nanti kita akan menonton berita. Kita akan nonton berita, mengamati 2 video berita atas krisis air bersih ya. Sejumlah warga di RW 1 Pegadungan Kalideres sudah 2 bulan menggunakan air pump yang mengalir ke rumahnya dengan kondisi berbusa dan berbau. Kondisi air yang berbusa dan berbau membuat warga ini mengalami krisis air bersih sebab tak layak untuk dikonsumsi. Namun, meski air yang mereka terima tak layak, warga tetap dibebankan tagihan air. Ya, suka ini tadinya kurang tidur, masalah lama atau berbusa, terus kira-kira 10 menit kemudian jadi hitam. Tapi kalau malam sekitar habis subuh tuh bening, ntar habis jam 6 lewat udah kotor lagi gitu. Ya udah ada 2 bulan. Bau, ya bening nggak bau, kayak bau air gitu. Kini, untuk kebutuhan air bersih, warga mendapatkannya dari bantuan pemerintah sebanyak 2 tangki air untuk 6.000 orang perharinya. Selain itu, warga juga kerap membeli air bersih dari penjual air sebesar 14 hingga 28.000 rupiah setiap harinya. Warga berharap perbaikan segera
segera bisa dilakukan agar air yang mengalir ke rumahnya layak fungsi. Rahmat Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Ya. Kalian sudah menonton kan? Apa? Kemarin kita posisi krisis di 2020. Kita kan Yang tadi kalian sudah melihat bahwa air itu di suatu daerah itu apa? Gimana? Yang tadi di daerah itu apa? Ya, yang masuk ke dalam apa maksudnya airnya masuk ke keran masing-masing itu kan hanya kru. Jadi agar mereka dapat mengonsumsi air jernih, mereka membeli ke mana? Tapi kalau malam sekitar habis subuh tuh bening. Habis jam 6 lewat udah apa lagi gitu. Ya kita makan gorengan. Bau. Ya bening juga bau. Kayak bau air itu. Kini, untuk kebutuhan air bersih, warga mendapatkannya dari bantuan pemerintah sebanyak 2 tangki air untuk 6.000 orang perharinya. Selain itu, warga juga kerap membeli air bersih dari penjual air sebesar 14 hingga 28 ribu rupiah setiap. Karena krisis airnya itu mereka terpaksa harus beli atau minta dari pemerintah. Kalian tahu nggak kenapa air itu bisa berbau atau bisa kita bilang turun? Nah itu kenapa airnya pertama kan di berita itu ada namanya airnya pertama bersih jernih. Tiba-tiba itu bau gimana gitu? Itu apa penyebabnya itu? Ya, membuang sampah, pencemaran, membuang limbah kayak kan di rumah-rumah pasti ada limbah kan, sampah-sampah. Itu biasanya mau apa di situ buangnya kemana? Pasti kalau kita yang menaati peraturan pasti di rumah ya. Kita pasti membuangnya ke tempat sampah atau ke tempat penampungan sampah. Kalau orang-orang yang ingin membuat satu atau membuat hal-hal yang merusak lingkungan, yang membuang sampah ke sungai, ke got itu atau ke sungai, ke danau, itu kan termasuk pencemaran air. Jadi di situ yang membuat dia berbau atau ya kayak tidak bisa kalau dibilang untuk membuat konsumsinya itu jadi tidak sehat. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana caranya kita membuat air itu akan bersih. Dari air ini, dari air yang kotor ini, kita akan berusaha mengubah dia ke dalam bentuk air yang sebelah sini, yang jernih ini ya. Jadi teman-teman tahu kan kalau penyebab satu apa? Penyebab air itu bisa tercemar karena ya dua semua pabrik juga ya. Kalau di sini perkotaan kan pastinya banyak pabrik-pabrik. Nah di situ juga bisa mempengaruhi untuk kejernihan air yang kita gunakan sehari-hari. Nah, sekarang kita nonton yang video ini.
bersih dirasakan ratusan warga 3 dusun di Desa Darat Gunung, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya warga terpaksa mengonsumsi air kotor dan berkabut. Sudah 1 bulan lebih, krisis air bersih dirasakan warga Dusun Natarleba, Dusun Natarita, dan Dusun Purabegor. Warga terpaksa mengambil air di mata air Waikuan yang jaraknya jauh dari permukiman. Meski airnya kotor serta berlumpur, warga terpaksa mengambilnya karena merupakan satu-satunya sumber mata air andalan kala musim kemarau. Untuk mengambil air, warga harus membersihkan lumpur dalam bak penampungan. Pun setelahnya air harus dibiarkan selama 4 sampai 5 jam agar bersih. Warga berharap pemerintah bisa membantu membangun bak penampungan yang layak agar air di mata air Waikuan tidak lagi kotor dan berlumpur. Jadi untuk sementara kami ini kami nanti memilih di pagi hari dan siang hari. Karena kalau sudah masuk jam 2 ke atas sampai jam 5 ke akhirnya kami nanti dikira semua aktivitas akan dimakan di rumah itu semua sih. Teman-teman beritanya apa? Apa? Karena apa? Kemarau ya. Bukan kemarau panjang. Jadi mereka pun kurang air. Terus dengan air itu mereka mengkonsumsi air yang kena lumpur atau yang kotor. Terus mereka menggunakan jaringan yang membutuhkan waktu cukup lama. Kenapa ya? Kalau air itu dikatakan kotor itu kan pasti ya penyebabnya ya. Yang pertama karena kurangnya masyarakat ya. Biasanya itu air kotor itu bukan terjadi tiba-tiba tanpa ada sebab. Itu pasti ada yang namanya kayak pembuangan sampah atau pembakaran yang membuat tanah menjadi tidak bagus, atau kayak kalau kita bertani pasti kita menggunakan pupuk ya. Terus itu juga membuat air yang kita kayak kalau kita buat sumur ya, biasanya kalau di daerah-daerah lain itu masih digunakan yang namanya sumur. Jadi terdapat beberapa perumahan yang kadang-kadang melihat air jernih susah untuk didapatkan. Terus untuk mencegah itu ya, kita bisa melakukan beberapa hal agar air yang kita gunakan itu bisa dapat digunakan lagi dengan melakukan sebuah kegiatan untuk membuat alat atau membuat sebuah kegiatan untuk mengolah air yang kotor menjadi bersih. Nah, di sini kita yang proses di sini kita akan melakukan proses pemisahan kotoran air dengan cara menyaring menggunakan bahan tertentu. Pada penyaringan sederhana, bahan seperti kerikil, pasir, arang, dan kapas. Nah, ini kan kalian sudah membawa alat-alatnya, kebutuhan yang digunakan untuk menjaga air ya. Bawa nggak? Ada yang nggak bawa? Ada siapa yang nggak bawa? Kalian mau bawa apa ya? Pikir. Yang lain apa yang bawa? Arang, terus yang lain? Stones. Lain. Stones, arang, pikir. Banyak.
Flash kakak. Nah, sekarang teman-teman untuk segera mengeluarkan alat bahan yang telah dibawa dari sini. Lihat. Ya, Atau habis. sudah bisa nih. Coba perhatikan di layar ini apakah sudah sesuai. Sudah, apanya sudah dicetak. Jadi kan kita akan mulai prosesnya ya. Proses untuk pembuatan atau penyaringan air yang kotor menjadi air jernih. Kita akan dibantu atau akan diajarkan oleh Bu Ayu. Kalau di sini kan ada yang tahu Bu Ayu. Ayu. Nah, kita akan dibantu atau dibantu oleh Ayo. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan prosesnya, barang-barang yang telah kita siapkan nanti dibawa dibuang ya. Karena di sini ada takut pasta dan kita akan melakukan kegiatan ini di luar. Nanti kita akan mohon di nanti ya nanti keluarnya sesuai kelompok masing-masing ya. Setelah kita siapa kalau misalnya ini siapa? Siapa? Ya, siap. Ayo, yang nomor satu dulu. Nomor satu, silakan duduk benar ke depan buat Ayu. Yang merasa kelompok satu di sini ya. Agak geser aja. Satu, kelompok dua. Kelompok yang satu. Kelompok satu yang mana? Jangan lupa ini yang pegang. Iya makanya diam ya. Oh diam. Itu jatuh bajunya cuma jatuh.
pembuatan atau penyaringan ini akan dijelaskan oleh teman-teman pembuatan atau penyaringan ini akan dijelaskan oleh Miss Ayu. Nah, kita akan diajarin oleh Miss Ayu untuk melakukannya. Nah, nanti teman-teman diharapkan untuk memperhatikannya. Oke, ya terima kasih Bapak Gubernur Pendidikan. Selamat siang. Oke, nah semuanya sikap duduk. Siap, sikap, duduk. Belajar membuat tempat penyaringan air sederhana. Nah, kita sekarang perhatikan ke depan dulu. Oke, di sini Miss Ayu ada dua model penyaringan air. Nah, yang pertama itu kita lihat ada isi bagus, terus ada cup. Nah, yang kedua itu modelnya seperti ini. Nah, saya sebenarnya seperti apa membuat dia modelnya seperti ini. Nah, sebelum kita membuat ya, tadi kalian sudah dijelaskan pentingnya air bersih dan juga macam-macam sumber air dan juga sebabnya air itu budaya ketemat dan buat aku itu juga berbeda. Nah, kita akan belajar untuk menggunakan penyaringan sederhana. Nah, untuk bahan-bahannya apakah sudah membawa semua? Sudah. Apakah sudah membawa takjil? Nah, untuk sabun nanti berjalan di depan nanti ambilnya berhadiah. Ada orangnya sudah? Nanti yang lainnya kita setelah itu di sini ada stop kalian di sini. Jadi udah air mengawas. Ini ada yang pertama itu baru terus kelapa dan juga kapas sama. Dan di sini kegunaan penting itu untuk menyaring kotoran yang besar. Misalnya ada daun, misalnya ada misalkan ada kita sering menggunakan kerikil. Setelah ini nanti menggunakan seratifikat. Nah, selanjutnya ini ada alat untuk menjadikan air dan mengurangi kelembaban daun. Terus di sini ada tisu, ada spons, lalu bisa juga menggunakan kapas. Itu untuk menyaring air. Nah, sekarang duduk melingkar bersama bapaknya. Duduk di kanan, agak geser di dalam. Bersama bapaknya duduk melingkar. Mulai dari sekarang, yuk duduk melingkar. Dan tidak aman, geser. Yuk duduk melingkar.
Kalau sudah silakan isi tisu atau kertas atau spot. Kalau membawa spot pesan sesuaikan ukurannya. Ini sponsnya tadi yang membimbing tidak pas. Ini terubah di sini ada juga. Jadi bersama ditutup. Ntar lama-lama hitam semua sini. Kakak. Saya orang sini. Cuci tangan dulu, cuci tangan. Oke, kalau sudah ke atas, selanjutnya arah. Arahnya kecil-kecil. Lagi-lagi. Jadi bapaknya ambil yang ada di plastik di dalamnya. Enak lagi dong. Weh, sebentar. Kita coba bikin. Oh, tunggu nih, bening kagak jadi orange. Bening. Namanya dia penyaringan. Itu mah orange. Lenggone Karisa kayak bening toh. Ini buat apa sebetulnya, Pak? Tutupnya udah belum? Seperti ini, Kak.
lagi. Weh, aja. Nanti bisa diminum. Enggak bisa diminum. Bisa, mau minum coba. Enak aja. Anakku udah minum. Terus satu. Iya, lupa. 5 jam ya. Nggak boleh dipaling teman lagi. Nah, terus setelah itu kan kalian buat di sini warnanya warna apa? Dikasih penyematan. Ya, warna. Tingkat C. Mau mainan Arab. Sitik ngelebok kene. Mang loro ya? Bukannya masih kerikil. Tapi katanya terus rambut kelapa. Dulu nanti anak suruh bawa ke kerikil baru. Bro. Ijek barek kerikil tak ya? Nah, kiri saya awas. Setelah 108. Yang baik ngomongnya. Kecil dong. Kita colorful. Mainan ada mana ada dia? Ya ayo mana? Nah ini dia sudah. Minta siapa? Tutupnya bolongin. Oh, tutupnya bolongin. Silakan. Nah, dicoba siapkan air motornya. Dicoba. Tapi airnya sekotor itu sudah bisa cuci dan tidak ada sama sekali lumpur di pada panggul yang lain-lain. Nah itu berarti kita sudah berhasil. Bedanya mana? Bisa jauh.
semua kan tidak mungkin. Meja kelompok 2 bisa diangkat bersih. Gimana ya? Dia kan sering banget. Kelompok Dia sering banget. Kak, dia tuh sering banget ya tuh. Jangan ditolong. Sering banget ya. coba diangkat. Oke, syarat kelompok 3 bisa diangkat di Oke, syarat kelompok 4 mana kelompok 4? Nah, tunjukkan ke teman-teman kalian. Kasih yuk. Bersih airnya, warnanya jelas. Oke, kelompok 5 silakan diangkat hasilnya. Oke, sudah. Kelompok 6, Yudi. Sekarang sudah tadi yang pertama kita masuk dulu Kamas dan setelah itu kita masuk masukan awas ke tisu dan nafas. Arang tadi gunanya untuk apa? Menyerap jauh warnanya. Setelah itu ada selanjutnya apa? Juga batu kerikil. Setelah berapa juga bisa diganti menggunakan pasir. Karena dibuat menggunakan pasir. Oke, sudah jelas semuanya? Sudah tidak ada yang mau tanya lagi? Oke, sekarang waktu dan tempat saya sudah tinggal ke Kita melihat bersama hasil dalam teman-teman kita untuk menuliskan hasil dari konten masing-masing ya. Apa yang dalam proses pembuatan dan air tersebut. Nah, di situ ada yang kriteria yang masih menggunakan nanti teman-teman tuliskan di kertas atau di laptop yang tidak terima ya. Nanti kalau tidak mengerti atau bisa digunakan langsung. Ini apa? Keruannya. Kan airnya ini keruh banget kan? Iya. Nah, berarti ini benar, ini tebal atau Tapi dia kan bau amis, bau tai atau bau amis. bau apa? Bau keruhan. Ah, kalau ini kan kan sedikit kan? Sedikit. Aku kendur. Dasar. Baunya apa? Enggak ada kan? Cium aku hebat. Oh, bau cincin bau. Tingkat keguruhannya gimana kan maksudnya? Tapi ini tuh kayak
Bola kita depan aja, Ja. Udah langsung pasir tahu ini. Tadi piring Ada biasa lagi belanja di kamera. jangan kamera ternyata ini halo jangan gemas Kalau tidak ada yang bagaimana perbandingan kondisi air kotor kemarin hijau terus masih sekarang berubah enggak lemot nanti ini jadi nih udah menyaring tes saring pertama terus kedua sampai terakhir ya jangan digerakkan nanti gak gerak jangan kan lebih jernih Iya. gimana kakak masuk ke kelasnya lagi ya. nama YouTube-nya apa? Kita kan telah melakukan praktek berubah air yang dulu menjadi jernih. Ada yang berhasil, mungkin ada yang masih warnanya cuma berubah nah, tapi menurut kalian dari tersebut apakah air menjadi jernih dari kelompok masing-masing juga kelompok masing-masing. Dari hijau ke merah, orange itu tapi beda ya, di dalam ada.
Sebenarnya masih direndam tapi tidak sebau yang awal. Penampilannya ada. Masih ada nggak pentingnya besar yang kamu itu ada jauh nggak? Rombongan ada. Kamu tadi ada jauh-jauhnya nggak? Yang aku yang mawar sekali sekali ada. Pas Satu garisan. ada. tanpa Praktikannya di rumah karena kalian sudah tahu kan, di sini sudah ada manfaatnya. Nah, kalian coba satu ini ya, satu aja ya. Siapa yang mau mengilustrasikan hasilnya di depan? Kelompok siapa yang suka rela menampilkan kerjanya di depan? Silakan. dari warna tingkat keseluruhan bau dan diminta untuk menyimpulkan
hasil dari kalian ada yang berhasil, ada yang melakukan terus menerus dalam penyanyian supaya airnya bersih. Itu juga betul. Karena semua yang langsung akan berhasil pasti banyak proses lain-lain. Nah, teman-teman di sini ada tanggapan nggak dari kalian itu? Ada pertanyaan atau yang masih menurut kalian belum paham atau masih kurang mengerti? Kenapa ini bisa jelaskan? Kenapa ini bisa belum sempurna? Nah, ada nggak itu atau untuk melakukan atau membuat air ini selain jaringan? Apakah ada gunanya? Ada gunanya? Hah? Dari belakang sini ada yang mau tanya nggak? Saya nggak paham nggak? Saya nggak tanya nggak? Sudah paham nggak? Sudah paham? Sekarang kalian sudah paham kan? Perbedaan air bersih. Perbedaan air bersih dan perbedaan air yang kotor kan? Ada yang mau menjelaskan nggak perbedaannya gimana? Saya pertama harus mengenal. Ada yang tahu? Apa itu air bersih dulu? Coba. Yang tahu makanan air bersih apa ya? Air yang bersih, air yang tidak berbau. Air yang berwarna. Ya. Terus apa yang maksudnya air yang berbau atau yang kayak bau gitu? Tahu? Tidak ya? Belum. Apa yang baru itu? Apa? Air seperti apa? Seperti apa? Terus air apa? Jadi kan tadi air bersih. Air sekarang air yang kotor. Nah, lanjutnya. Nah, bau, bau. Nah, kalian sudah tahu kan yang kedua itu perbedaannya? Kedua pasti kalian tahu kalau air bersih kan tidak mungkin air bersih itu tercemar karena ulah alat atau ulah manusia ya. Kalian tahu kan? Halo. Kalian tahu kan kalau itu adalah ulah manusia? Terus mereka mau nanya bagaimana caranya agar air itu ada terjaga? Tenang aja. Jangan dibuang sampah di sungai. Terus jangan dibuang di pabrik. Lagi. Coba aja. Yang biasanya hilang. Bisa terlihat apa? Cara apa? Yang biasa kamu lihat. Tidak mencuci baju sungai. Tidak sadar-sadar agar air ini supaya tidak tercemar. Kamu mencegahnya gimana? Bagaimana kamu agar air itu tidak tercemar? Gimana caranya? Supaya masyarakat ini supaya air itu tercemar, bagaimana caranya? Nah,
Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Menurut kalian apa hal yang baru? Iya, Ya. Terus di bagian mana sih kegiatan ini harus baik? Ini dalam kegiatan kualitas. Ada proses yang kayak tertata itu gimana kalian sukai dari didikan itu? Sekiranya, kalian suka itu sekiranya? Kalian tidak suka yang namanya proses kayak dari waktu dan kalian akan melakukan setelah di sini kalian juga belajar tentang cara membawa air yang dan apa yang kalian akan lakukan di rumah sesi ini tidak membuat kamu akan melakukan hal yang kamu lakukan di sekolah dan kamu lakukan juga di rumah. Tidak. Apa? Apa? tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Dan tidak membuang sampah sembarangan. Terus kalau mau maksudnya supaya tidak bisa kamu kasih, kamu lakukan di rumah juga. Supaya mencegah Biar dia meresap. nanti kalian nanti kalau memang nanti kalian dengarkan ya Iya. kegiatan-kegiatan ini kayak kalau kalian temuin atau kalian lihat air kotor ini saya nih Kenzi. tanaman Kenzi. Jam berapa? sebelum kita masuk kita membagikan soal jawabannya jawabannya singkat saja. Cuma mencontohkan aja maksudnya. Kerjakan jawabannya. Jawabannya cuma tadi sampaikan. Ini sudah centang aja ya. Bukan boleh. Centang boleh, bukan boleh. Boleh. Ya. Ini semuanya tadi gua aja ya. Ya.
bukan cuma penunjukan aja. Oke. Kamu juga mau? Terima kasih. Kabelnya loh Kak ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan air bersih dan berikan contoh kondisi yang sudah tercemar. Bukan berarti kondisi yang sudah tercemar kan? Bukannya direkam ya suaranya. Sudah. Ayo. Jangan ngomong dulu. Ayo. Apa yang bersih? Ditulis apa yang dimaksud air bersih dulu, baru berikan contoh yang sudah tercemar. Oh, contoh yang bersih dulu baru Nggak, kamu berikan jawaban dulu apa yang dimaksud air bersih, kamu tuliskan, terus berikan juga contoh kondisi yang Kenapa jatuh? diri toh. Apa sih? Diam. Selesai. Sampai jumpa besok pagi. Padahal baru jam 9. Bukannya jam 1. Ini aku bikin ciri-ciri apa? Konsumsi. Geli. Nah, sudah dikumpulkan ya di depan. Jawab sebisanya aja, kalau tidak bisa nanti. Nah, bahasa orang yang selesai. Tapi itu gampang, cuma kata-kata singkat aja sebenarnya. Gak usah dipanjang-panjangkan, kayak dijelaskan lagi. Kalau 2 orang, Kelompokkan mana yang termasuk sumber air bersih dan mana yang bukan. ya. Sama-sama.
Yuk. Air yang bersih kan? Sebelum kamu ngomong. Air bersih dan mana yang bukan? Yang sudah selesai mengumpulkan dipersiapkan buku-bukunya yang Beneran dia beli. dipersiapkan atau bersih-bersih mejanya Gimana sih? yang sudah ngumpulin. Satu. Satu. Bilangnya 11. 11. Apa 13? Tadi kan jangan nangis. Kelompok yang menjelaskan alat dari jangka peristiwa berikut, pilih manakah yang menjadi penyebab berarti yang karena limbah suap. Yang sudah Langsung gimana aja nggak usah dijelaskan. tinggal tuan lagi. Jawab sebisanya aja. Yang nomor 4 Jangan kalau tidak bisa jawab, nah bisik atau tidak lagi. mau pulang kan? Itu masuk nggak sih? Kalau sudah selesai ya bilang. Berarti 4 sama. Beres dulu. Baru nanti bawa pulang. Ajak. Buka apa ini? Apa? Yang bahasa Jawa tuh soalnya Ya. Ingatkan. Ambil yang masih siap. Ayo siap dulu. Jangan dulu. Nanti kita siap.
untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan bentangkanlah aku. Amin. Selamat